Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Trihitakarana mengenai hubungan harmoni yang ada di desa saya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Rusmala Dewi dengan NIM 2011031289. Saya dari Rombel 14, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Trihitakarana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihitakarana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Hakikat mendasar Trihitakarana yang mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama. Ketiga hubungan ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Setiap ketiga hubungan itu memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Dengan menerapkan falsafah tersebut, diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme. Kemudian, sebelum saya memperkenalkan contoh kearifan lokal yang ada di desa saya mengenai hubungan harmoni tersebut, saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa saya tinggal di Kelurahan Loloan Timur, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Meskipun yang kita tahu bahwa Bali memiliki mayoritas umat beragama Hindu, akan tetapi Bali juga memiliki beberapa kampung Muslim. Kampung Loloan Timur merupakan salah satu kampung Muslim yang ada di Bali. Kampung ini menggunakan bahasa yang khusus, yakni bahasa Melayu. Dan kampung ini juga memiliki rumah yang khas, yaitu rumah panggung dengan material kayu. Rahayangan. Dalam Trihitakarana dijelaskan adanya hubungan harmoni antara manusia dengan Tuhan, dalam artian bahwa setiap kegiatan berupa keagamaan akan dihubungkan dengan Sang Pencipta. Dalam Islam, hubungan antara manusia dengan Tuhan juga disebut dengan hablu minallah. Kemudian, contoh keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan pada umat Muslim seperti beribadah sholat, mulai dari sholat wajib hingga sholat sunnah. Selain itu, berzikir juga merupakan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita menyebut dan memuji nama Allah dengan ucapan yang berulang. Namun, jika dilihat dari tradisi atau kearifan lokal yang ada di desa saya, contohnya seperti tahlilan. Tahlilan merupakan ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Muslim. Pada upacara ini dilakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan hal inilah yang membuat adanya keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, ada juga ritual atau upacara yang sering disebut tolak bala, di mana masyarakat Loloan Timur membaca kitab burda di jalan, namun pada jalan kecil saja seperti jalan gang. Hal ini dilakukan guna untuk membersihkan hal-hal yang mengotori seperti kekuatan jahat. Intinya pada upacara ini dilakukan untuk melindungi diri. Biasanya upacara ini dilakukan saat malam hari raya Nyepi. Namun di sini sebagai bentuk toleransi dan menghormati umat beragama Hindu, kami hanya menyalakan lilin dan membaca dengan suara yang pelan. Tapi saat ini upacara tolak bala ini juga dilakukan saat berita corona telah menyebar di Indonesia, khususnya saat virus corona telah masuk ke Bali. Kemudian, pelemahan. Hubungan manusia dengan alam dapat tercipta dengan lingkungan yang mencakup tumbuhan, hewan, dan hal yang bersifat skala niskala. Menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan di sekitar mutlak harus dilakukan oleh manusia. Dalam Islam, hubungan manusia dengan alam disebut juga dengan hablu minal alam. Contohnya di desa saya selalu menjaga kebersihan, di mana masyarakat Loloan Timur berpartisipasi dalam acara gotong royong. Di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu ikut serta dalam menanam pohon di pinggir jalan dan di perkarangan rumah. Selain itu, masyarakat Loloan Timur juga mewajibkan adanya tong sampah di depan rumah. Hal ini untuk mencegah seseorang membuang sampah sembarangan.
Intinya, keharmonisan hubungan manusia dengan alam dapat tercipta karena kita menjaga lingkungan, mulai dari kebersihan atau kelestarian tumbuhan dan hewan. Kemudian pawongan. Pawongan merupakan hubungan yang terjalin antara manusia dengan sesamanya. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia juga harus menjaga hubungan keharmonisan dengan keluarga, teman, dan orang sekitarnya. Dalam Islam, hubungan manusia dengan sesamanya disebut juga dengan hablum minan nas. Contoh dari keharmonisan hubungan manusia dengan sesamanya seperti gotong royong, di mana dalam gotong royong terjadinya tolong-menolong. Hal ini membuat terjalinnya hubungan antara manusia dengan sesamanya. Namun jika dilihat dari kearifan lokal yang ada di desa saya, contoh dari keharmonisan hubungan manusia dengan sesamanya seperti perayaan Pawai Obor. Acara ini dilakukan guna menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Pada acara ini, selain adanya hubungan manusia dengan Tuhan karena memperingati Tahun Baru Islam, pada acara ini juga menjalin hubungan manusia dengan sesamanya. Karena sebelum acara ini pastilah ada persiapan. Nah, disinilah kerjasama antar anggota panitia remaja Loloan, seperti mempersiapkan obor dan lainnya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan. Disinilah partisipasi masyarakat membuat terjalinnya hubungan antara manusia dengan sesamanya. Kemudian, selain itu, ada juga tradisi silaturahmi saat Hari Raya Idul Fitri, di mana selepas pulang sholat dari Idul Fitri tersebut, kita bersilaturahmi ke rumah saudara, tetangga, serta teman-teman. Silaturahmi ini dilakukan dengan bermaaf-maafan, dan kemudian tuan rumah juga akan menyuguhkan kue-kue lebaran serta ketupat buatannya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa memang benar, 3 hubungan tersebut penyebab membuat kita bahagia. Pertama, saat menjalin hubungan manusia dengan Tuhan, hati akan merasa damai dan membuat kita tidak merasakan gelisah atau mudah khawatir. Kemudian hubungan manusia dengan alam, saat kita tinggal di lingkungan yang bersih, tentu sudah pasti kita akan merasakan nyaman. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan manusia. Jika kita akur dengan sesama, pasti kehidupan akan tentram dan bahagia. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan 3 hubungan keharmonisan ini. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.